Assalamualaikum. Di sini saya akan menampilkan tugas UAS berupa bagaimana sistem reproduksi ibu hamil dan masa nifas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sri Wahyuni dari tingkat 1. Nomor 1, konsepsi 12 minggu, trimester 2 12 sampai 28 minggu dan trimester 3 28 sampai 40 minggu. Selanjutnya, pengertian kehamilan. Kehamilan adalah periode yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir, atau bisa disebut HPHT, hingga dimulainya persalinan sejati yang menandai awal periode anterpatrum. Kehamilan adalah dimulai dari hasil konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan 280 hari, atau bisa disebut 40 minggu atau 9 bulan 7 hari, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Lalu, di sini ada perubahan anatomi dan fisiologis pada wanita hamil. A. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibagi menjadi 3, yaitu uterus, ovarium, vulva, dan vagina. Di sini untuk uterus, berat uterus naik secara luar biasa dari 30 gram menjadi 1000 gram. Pada akhir kehamilan uterus akan terus membesar dalam rongga pelvis, dan seiring perkembangannya uterus akan menyentuh dinding abdomen. Yang kedua, ovarium. Ovulasi berhenti namun masih terdapat korpus luteum, graviditas, sampai terbentuknya plasenta yang akan mengambil alih pengeluaran estrogen dan progesteron pada trimester ketiga. Lalu ada vagina dan vulva, yaitu dinding vagina banyak mengalami perubahan yang merupakan persiapan untuk mengalami peregangan pada waktu persalinan dengan meningkatkan kekebalan mukosa, mengendornya jaringan ikat, dan hipertrofi sel otot polos. Lanjut, B. Sistem kardiovaskuler. Selama kehamilan, jumlah darah yang dipompa oleh jantung setiap menitnya akan bisa disebut curah jantung, meningkat sampai 30-50%. C. Sistem perkemihan. Pada kehamilan lanjut, kepala janin mulai turun ke PAP sehingga keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kencing mulai tertekan kembali. D. Sistem gastrointestinal. Rahim yang semakin membesar akan menekan rektum dan usus bagian bawah sehingga terjadi sembelit atau konstipasi. E. Sistem metabolisme. Janin membutuhkan 30-40 gram kalsium untuk pembentukan tulangnya, dan ini terjadi ketika trimester terakhir. E. Sistem muskuloskeletal. Adanya sakit punggung dan ligamen pada kehamilan tua disebabkan meningkatnya pergerakan pelvis akibat pembesaran uterus. Bentuk tubuh selalu berubah menyesuaikan dengan pembesaran uterus ya. G. Kulit. Kadang-kadang terdapat deposit pigmen pada dahi, pipi, hidung dikenal dengan sebagai kloasma gravidarum. H. Payudara. Beberapa perubahan yang dapat dialami oleh ibu sebagai berikut. Pertama, saat kehamilan payudara bertambah besar, tegang, dan berat. Yang kedua, dapat teraba nodul-nodul akibat hipertrofi kelenjar alveoli. Ketiga, bayangan vena-vena lebih membiru. Keempat, hiperpigmentasi pada area areola dan puting susu. Di sini ada perubahan psikologis dalam masa kehamilan. A. Trimester pertama. Trimester pertama sering dianggap sebagai periode penyesuaian. Kurang lebih 80% wanita mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi, dan kesedihan. Penerimaan kehamilan biasanya terjadi pada akhir trimester pertama. Trimester pertama merupakan waktu terjadinya penurunan libido. B. Trimester kedua. Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang baik, yakni periode ketika wanita nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanannya. Yang normal dialami saat hamil, wanita lebih banyak bersosialisasi dengan wanita hamil atau ibu baru lainnya. Libido akan meningkat. C. Trimester 3. Trimester ketiga sering disebut periode penantian dengan penuh kewaspadaan. Sejumlah ketakutan muncul. Wanita mungkin merasa cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupannya sendiri. Seperti apakah nanti bayinya akan lahir abnormal, terkait persalinan, atau bayinya tidak mampu keluar karena perutnya sudah luar biasa besar. Atau apakah organ vitalnya akan mengalami cedera akibat tendangannya bayi. Libido akan menurun. Lanjut, pengertian masa nifas. Masa nifas puerperium adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula sebelum hamil. Bisa disebut juga seperti itu. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu. Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan.
Lanjut perubahan fisiologi masa nifas. A. Perubahan sistem reproduksi. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama uterus, yang kedua lokea, yang ketiga perubahan pada serviks, yang keempat vulva dan vagina, yang kelima perineum. Untuk uterus involusi uterus. Involusi merupakan suatu proses kembalinya uterus pada kondisi sebelum hamil. Yang kedua lokea. Lokea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas. Untuk lokea sendiri ada 4 jenis. Yang pertama lokea rubra atau merah, yang kedua lokea sanguinolenta, yang ketiga lokea serosa, yang keempat lokea alba atau putih. C. Perubahan pada serviks. Bentuk serviks agak menganga seperti corong segera setelah bayi baru lahir. Yang keempat, vulva dan vagina. Dalam beberapa hari pertama sesudah persalinan, kedua rongga ini tetap dalam keadaan kendor. Setelah 3 minggu, vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rongga dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali, sementara labia menjadi lebih lonjong. Yang kelima, perineum. Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya terregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. B. Perubahan sistem pencernaan. Biasanya ibu akan mengalami konstipasi setelah persalinan. Hal ini disebabkan karena pada waktu persalinan alat pencernaan mengalami tekanan yang menyebabkan kolon menjadi kosong. Supaya buang air besar kembali normal dapat diatasi dengan diet tinggi serat, peningkatan asupan cairan, dan ambulasi awal. C. Perubahan sistem perkemihan. Setelah proses persalinan berlangsung, biasanya ibu akan sulit untuk buang air kecil dalam 24 jam pertama. D. Perubahan sistem muskuloskeletal. Adaptasi sistem muskuloskeletal pada masa nifas meliputi 4. Yang pertama dinding perut dan peritoneum. Kedua kulit abdomen. Ketiga striae. Keempat perubahan ligamen. Kelima simfisis pubis. Lalu untuk dinding perut dan peritoneum, dinding perut akan longgar pasca persalinan. Keadaan ini akan pulih kembali dalam 6 minggu. Untuk kulit abdomen, selama masa kehamilan, kulit abdomen akan melebar, melonggar, dan mengendur hingga berbulan-bulan. Untuk striae pada dinding abdomen tidak dapat menghilang sempurna melainkan membentuk garis lurus yang samar. Perubahan ligamen. Setelah jalan lahir, ligamen diafragma, pelvis, dan fasia yang meregang sewaktu kehamilan dan partus berangsur-angsur memincut kembali seperti sedia kala. Kelima, simfisis pubis. Pemisahan simfisis pubis jarang terjadi. Namun demikian, hal ini dapat menyebabkan morbiditas maternal. Lanjut, E. Perubahan sistem endokrin. Yang pertama ada hormon plasenta. Hormon plasenta menurunkan dengan cepat pasca persalinan. Yang kedua adalah hormon pituitari. Hormon pituitari antara lain hormon prolaktin, FSH, dan LH. Hormon prolastin darah meningkat dengan cepat pada wanita tidak menyusui, menurunkan dalam waktu 2 minggu. Yang ketiga, hypothalamic pituitary ovarium. Hypothalamic pituitary ovarium yang mempengaruhi lamanya mendapatkan menstruasi pada wanita yang menyusui maupun yang tidak menyusui. Yang keempat, hormon oksitosin. Hormon oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian belakang. Yang kelima, hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen yang tinggi memperbesar hormon antidiuretik yang dapat meningkatkan volume darah. F. Perubahan tanda-tanda vital, yaitu ada suhu badan, nadi, tekanan darah, pernafasan. Untuk suhu badan dalam 1 hari 24 jam postpartum, suhu badan naik sedikit 37-50 Celcius sebagai akibat kerja keras sewaktu melahirkan, kehilangan cairan, dan kelelahan. Untuk denyut nadi normal pada orang dewasa adalah 60-80 kali per menit. Untuk tekanan darah biasanya tidak berubah. Kemungkinan tekanan darah akan lebih rendah setelah ibu melahirkan karena ada pendarahan. Untuk pernapasan, keadaan pernapasan selalu berhubungan dengan suhu dan denyut nadi. G. Perubahan sistem kardiovaskuler. Diuresis terjadi akibat adanya penurunan hormon estrogen yang dengan cepat mengurangi volume
plasma menjadi normal kembali meskipun kadar estrogen menurun selama masa nifas, namun kadarnya masih tetap tinggi daripada normal. H. Perubahan sistem hematologi. Pada awal postpartum, jumlah hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit sering bervariasi. Hal ini disebabkan oleh volume darah, volume plasenta, dan tingkat volume darah yang berubah-ubah. Tingkat ini dipengaruhi oleh status gizi dan hidrasi dari wanita tersebut. Lalu di sini ada perubahan fisiologis masa nifas. Periode adaptasi masa nifas dibagi menjadi 3 bagian, antara lain yang pertama A, periode tucking in. Terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan, ibu umumnya pasif dan tergantung. Perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan tubuhnya, mengulang-ulang menceritakan pengalaman waktu melahirkan. B, periode tucking hold, berlangsung hari ke-2-4 postpartum. Ibu berusia keras untuk menguasai keterampilan perawatan bayi. C. Periode letting go merupakan fase penerimaan tanggung jawab akan peran barunya. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Keinginan untuk merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini. Ibu merasa percaya diri dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya. Thank you.